Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan untuk memberkati kita, menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang dan bersyukur karena Tuhan telah membawa kami umat-Mu boleh datang beribadah, sujud, menyembah dan puji memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu secara khusus dari segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu. Biar Tuhan yang menyempurnakannya. Kau juga memberkati umat-Mu yang akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kau persiapkan hati dan pendengaran dan pikiran mereka. Sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali di minggu pertama bulan Agustus tahun 2020. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Cia yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini dapat membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ibadah online pada hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, dari nas pembacaan kita ini, saya memberikan tema dalam khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu mengubah kesulitan menjadi sebuah kemenangan. Mengubah kesulitan menjadi sebuah kemenangan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kurang lebih 3 atau 4 bulan ini seluruh dunia dilanda oleh virus corona atau pandemi COVID-19. Bahkan sampai kepada bangsa kita Republik Indonesia, sampai kepada daerah saudara yang ada di Pontianak atau Kalimantan Barat ini. Dan saudara, dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang merasa susah, banyak orang merasa menderita, banyak orang merasa kehilangan pekerjaan, banyak orang merasa bahwa ekonomi terganggu. Nah saudara, ini merupakan suatu pergumulan kita semua pada beberapa bulan ini. Tetapi saudara, firman Tuhan yang telah kita baca tadi saudara, saya melihat bahwa ada 3 prinsip hidup untuk mengubah kesulitan menjadi sebuah kemenangan. 3 prinsip hidup mengubah kesulitan menjadi sebuah kemenangan. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengubah kesulitan hidup menjadi sebuah kemenangan. Dari nas pembacaan kita tadi saudara,
saya melihat ada 3 kata kunci. Yang pertama yaitu bersukacita. Yang kedua yaitu sabarlah. Dan yang ketiga bertekunlah. Dari 3 kata kunci inilah yang saya sebutkan sebagai 3 prinsip hidup yang dapat mengubah kesulitan menjadi sebuah kemenangan. Mari kita lihat prinsip yang pertama, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jika seseorang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, dapatkah ia bersukacita? Sulitlah saudara, ketika ada penderitaan, ada kesusahan, kita bersukacita. Sulit. Tetapi saudara, jika kita ada sukacita, maka kita punya kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu. Di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan. Apa maksud daripada ayat ini, saudara? Ayat ini berkata, ketika hati kita gembira, ketika hati kita ada sukacita, itu adalah obat yang manjur untuk kita menghadapi penderitaan dan kesusahan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita kehilangan semangat, ketika kita tidak ada semangat, Amsal berkata, itu mengeringkan Tuhan. Artinya ketika kita tidak ada semangat, maka hilanglah sukacita, hilanglah kegembiraan kita. Tapi saudara, pertanyaan yang penting bagi kita pada pagi ini, bagaimana kita bisa bergembira dalam situasi yang sulit ini? Bagaimana kita bisa bergembira dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, yang belum berakhir, dan kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Satu jawaban yang datang kepada kita melalui firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, mengajak kita, marilah kita bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi, namun sesuatu yang kita harus yakini bahwa itu akan terjadi. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus punya pengharapan yang pasti bahwa setiap persoalan hidup kita, setiap pergumulan hidup kita, ada waktunya akan berakhir. Ada amin, saudara. Kita harus punya pengharapan bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup kita, ada Tuhan yang sanggup memberi kekuatan kepada kita. Ada Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar kepada kita. Saudara, saya punya satu kesaksian bahwa hampir kurang lebih 4 bulan ini saya tidak bisa pergi untuk melakukan pelayanan misi ke daerah-daerah karena adanya corona atau COVID-19 ini. Hati saya seolah-olah bergejolak, dan saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan hamba-Mu ini bisa pergi untuk memberitakan Injil seperti biasanya? Dan saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Kemudian saya membuka Alkitab dan saya mendapatkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan untuk kita Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 dan 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut,
Teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, ketika saya membacakan ayat ini, saudara, ayat ini sangat membakar jiwa saya, sangat membakar hati saya. Dan saya melihat di dalam ayat yang ke-19 ada 3 hal yang disebutkan di situ. Yang pertama dikatakan jangan takut memberitakan Injil. Yang kedua dikatakan bahwa teruslah memberitakan firman. Dan yang ketiga, jangan diam memberitakan Injil. Ayat yang ke-10 Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ini firman Tuhan datang kepada Paulus pada waktu itu. Dan firman ini juga datang kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat membakar jiwa saya, memberikan kekuatan kepada saya untuk selalu berani untuk memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Jadi ingat saudara, bahwa pengharapan kita adalah sesuatu yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini saudara berada dalam masa yang sulit akibat adanya virus corona yang melanda seluruh dunia. Mungkin masalah dengan pekerjaan kita, mungkin masalah dengan ekonomi saudara. Mari kita tetap bersukacita. Bukan karena keadaan pekerjaan kita, ekonomi kita sudah baik, tetapi kita mau bersukacita karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin saudara. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua saudara, terdapat juga di dalam ayat yang ke-12 bagian yang B. Kata kunci yang kedua adalah sabarlah. Prinsip yang kedua di sini adalah sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah di dalam kesusahan. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Tuhan yang ada di Roma, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami penganiayaan. Paulus katakan, sabarlah dalam kesesakan. Beberapa contoh dalam Alkitab mencatat bahwa para nabi, mereka juga mengalami penderitaan. Para rasul, Paulus mengalami penderitaan ketika mereka memberitakan Injil. Juga di dalam kitab Ayub, kita semua tahu cerita mengenai Ayub. Ayub kehilangan anak-anaknya, Ayub kehilangan harta bendanya, bahkan kehidupannya sendiri, kesehatannya sendiri. Dia menderita. Tetapi saudara, di dalam semua penderitaan itu, firman Tuhan mengatakan, Ayub sabar. Mengapa kita harus sabar saudara? Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ini adalah janji Tuhan. Kita perlu sabar saudara di dalam setiap pergumulan hidup kita, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari kita belajar sabar dalam menghadapi COVID-19 ini, dan terus mentaati protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintahan kita. Selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan selalu jaga jarak. Ada masa-masa kesulitan, ada masa-masa kesusahan, ada masa-masa kegelapan yang kita harus hadapi. Tapi dalam semua kesulitan ini, dalam semua kesusahan ini, pada suatu saat semuanya akan berakhir, dan kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Inilah prinsip yang kedua saudara
Dan prinsip yang ketiga, kata kuncinya adalah bertekunlah. Saudara, saya ulangi. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Prinsip yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan prinsip yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kata bertekun mempunyai makna di mana seseorang sedang melakukan kegiatan yang terus-menerus dengan penuh disiplin. Misalnya seorang yang bekerja sebagai pemahat batu untuk membuat sebuah patung atau batu nisan yang biasa dipakai di kuburan. Saudara, tukang pemahat batu ini, dia begitu bertekun, dia begitu sabar di dalam membuat patung atau batu nisan ini dari batu. Mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, bulan, bahkan mungkin tahun. Dan ketika dia selesai membuat sebuah patung yang begitu indah, yang menyenangkan hatinya, karena ia tekun di dalam memahat batu untuk membuat sebuah patung. Demikian juga saudara, firman Tuhan mencatat dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita melihat tentang Elia, saudara. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Elia seorang yang bertekun di dalam doa. Ketika ia berdoa agar hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika ia berdoa agar supaya hujan turun, dan itu semua terjadi, saudara. Karena itu, saudara, firman Tuhan mencatat bahwa doa adalah besar kuasanya. Karena itu kita harus bertekun di dalam doa. Di tengah-tengah pergumulan hidup kita, saudara, firman Allah berkata, jangan berhenti berdoa, teruslah kita berdoa. Jadi ketika prinsip ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kesulitan akan berubah menjadi sebuah kemenangan. Kesulitan akan berubah menjadi sebuah keberhasilan. Penderitaan akan berubah menjadi sebuah sukacita yang besar. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus dapat menolong kami, memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami boleh pulang kembali merenungkan firman ini, dan kami melakukannya dalam kehidupan kemanusiaan. Kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan akan memberkati kami, menolong kami dalam setiap pergumulan hidup kami di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.